Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Julia Nancy. Saya dari kelas 3 BTTE dengan NIM 221331053. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu tugas dari mata kuliah Teknologi Komunikasi Multimedia yang berjudul Modul 6 atau Elias Gamma dan Elias Delta bagian encoder. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke videonya. Sebelum memasuki ke contoh soal program dari modul 6 atau Elias Gamma dan Elias Delta ini, kita akan membaca pendahuluannya terlebih dahulu. Elias Gamma Coding, metode ini dikembangkan oleh Peter Elias dengan teknik pengkodean. Yang pertama, ditulis dalam biner. Kedua, jumlah bit pada proses nomor 1 itu dikurang 1 untuk menentukan jumlah 0 atau zeros yang harus ditambahkan di muka angka tersebut. Contohnya, ada sebuah bilangan 1, 1. Yang ketiga adalah langkah pertama dikonversi 1 menjadi biner, yaitu 1011. Yang keempat, mencari jumlah bit atau pangkat tertinggi pada proses pertama lalu dikurangi 1. Gunakan jumlah tersebut untuk menambahkan angka 0 di depan biner yang terdapat pada proses pertama, sehingga hasilnya adalah 000111. Sehingga jika didapatkan deretan angka 11, 15, dan 27 itu, Elias Gamma code deretan angka tersebut dapat diubah menjadi 001, 011, 000, satunya 4 kali, 000011011. Nah, fungsi dari Elias Gamma code ini adalah dari pengguna dapat mengirimkan banyak angka berjajar sekaligus. Sebab jika kita hanya mengubah bilangan tersebut menjadi biner, maka akan sulit melakukan dekodenya. Sebagai contoh, 3 bilangan yang terdapat pada contoh di atas, jika data dikirim 101111111011 saja, maka akan ada banyak variasi kombinasi biner untuk mendapatkan nilai desimalnya. Sedangkan untuk Elias data coding, seperti Elias Gamma code tadi, kode ini ditemukan oleh Peter Elias. Nah, kode ini menerapkan juga metode pada gamma coding, terutama di bagian kepalanya. Tekniknya adalah sebagai berikut. 1. Cari pangkat tertinggi binernya. Misalkan desimal 11 jika dibinerkan menjadi 1011, di mana pangkat tertingginya adalah 3. Jadi n pangkat adalah sama dengan 3. Yang kedua, gunakan gamma coding untuk mengkodekan bilangan n, di mana n sama dengan n pangkat ditambah 1. Jadi kasus desimal 11, maka kita harus membuat gamma coding dari 4, yaitu 00100. Dan yang ketiga, tambahkan sisa n pangkat binary pada hasil nomor 2 tadi. Jadi diperoleh jawaban 0010011. Jika diberikan deretan angka 35, 101, dan 112, maka akan didapatkan output dengan metode Elias Delta Code sebagai berikut. 0011, 000011, 001111, 001010, 100111111, 0000. Nah, berikut adalah pendahuluan mengenai Elias Gamma dan juga Elias Delta. Baik, selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke bagian pemrograman. Baik teman-teman, dikarenakan pada soal program modul 6 ini programnya sudah diketahui, jadi kita tinggal menambahkan fungsi dari baris program berikut ini. Nah, dikarenakan saya sudah membuat fungsi dari baris per programnya ini, kita akan membacakan agar kita menjadi lebih paham. Yang pertama dari def Elias Gamma input, di mana def ini digunakan untuk mendefinisikan atau membuat fungsi baru dengan nama Elias Gamma. Nah, selanjutnya yaitu gamma resolve. Nah,
variabel gamma result ini berfungsi untuk menyimpan hasil akhir dari proses encoding si alias gamma ini. Lanjut, yaitu biner sama dengan format input B, di mana si format ini berfungsi untuk mengkonversi nilai input ke dalam biner basis 2 sebagai string. Lanjut, ada for n in range atau perulangan, di mana for ini itu menambahkan sejumlah 0 di depan biner. Jadi setelah biner itu ada tambahan 00 tadi seperti yang ada di pendahuluan, sesuai dengan panjang nilai binernya dikurangin 1. Kemudian di sini ada gamma result plus biner. Ini berfungsi untuk menambahkan biner yang sebenarnya di belakang hasil 0 yang sudah ditambahkan. Misal nolnya itu ada 3, 0, 0, 0. Nah, kita masukkan hasil binernya, misalkan contoh 1, 0, 1, 1. Jadi hasilnya 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, seperti itu. Nah, kemudian ada return gamma result. Ini digunakan untuk mengembalikan hasil akhir dari fungsi ini, dimana maksudnya itu tanpa ada 00 tadi. Lanjut, kita masuk ke bagian alias deltanya. Sama seperti tadi, def alias delta input ini berfungsi sebagai fungsi baru yang bernama alias delta. Kemudian lanjut ada biner format input B, ini juga sama, berfungsi untuk mengkonversi input menjadi biner sebagai string. Kemudian ada n sama dengan len biner, di mana variabel n ini akan menyimpan panjang dari nilai biner yang diperlukan untuk proses selanjutnya. Lanjut ada gamma sama dengan alias gamma. Nah, gamma ini akan menyimpan hasil dari fungsi alias gamma yang di atasnya yang akan diberikan panjang biner. Lanjut, yaitu delta result, di mana delta result ini akan menyimpan hasil akhir encoding delta. Lanjut, untuk biner 1 ini akan mengambil bagian biner mulai dari indeks ke-1 hingga indeks akhir. Lanjut, yaitu data sama dengan 23, 35, 36, 44, 45 ini merupakan data soal, di mana variabel data ini merupakan daftar angka yang akan diencode menggunakan metode alias gamma dan juga alias delta. Nah, lalu ada out gamma, di mana variabel out gamma ini akan menyimpan hasil penggabungan encoding gamma untuk setiap angka dalam data. Sedangkan out delta yaitu menyimpan hasil deltanya. Lanjut, ada perulangan lagi di sini for i in data, di mana loop ini digunakan untuk mengolah setiap angka dalam data dengan encoding gamma dan delta. Kemudian ada out gamma sama dengan out gamma titik-titik alias gamma, di mana ini untuk menambahkan hasil encoding gamma dari setiap angka ke dalam fungsi out gamma yang di atasnya. Begitupun juga out delta. Lanjut, untuk proses print input gamma output gamma ini merupakan hasil cetak yang akan dikeluarkan dari fungsi program-program ini. Kita akan coba. Kita tunggu dulu sebentar, sedang memproses. Nah, dari hasil print tadi akan menghasilkan output seperti ini, di mana input gamma yaitu angka dari input data tadi, dan output gamma adalah setelah yang diberikan biner 000 tadi. Nah, sedangkan ini ada input delta dan output deltanya juga yang sudah diberikan hasil dari 00 tadi. Untuk hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk program sekian, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis dari program ini. Baik teman-teman, tadi kita sudah mencoba program dari modul 6, selanjutnya kita akan masuk mengenai analisisnya, di mana program ini menerapkan metode kompresi tadi, yaitu alias gamma dan juga alias delta encoding untuk merepresentasikan angka secara lebih efisien, di mana fungsi alias gamma ini melakukan encoding gamma alias dengan mengkonversi angka format biner dan menambahkan sejumlah 0 di depan biner tersebut sesuai dengan panjangnya dikurangi 1.
sehingga menghasilkan representasi yang hemat bit. Sedangkan untuk fungsi Elias delta ini akan memperluas metode untuk encoding delta Elias, di mana panjang biner angka yang diencode terlebih dahulu dengan metode Elias gamma yang akan digabungkan dengan bagian biner angka tanpa digit pertama. Program ini memproses setiap angka dalam daftar data, menghasilkan string yang berisi hasil encoding gamma dan delta dari seluruh elemen. Pada akhirnya, hasil encoding tersebut dicetak dalam format yang menunjukkan daftar angka asli beserta hasil encodingnya dalam format gamma dan juga delta. Sekian untuk hasil analisis program. Kita lanjutkan untuk membahas flowchart-nya. Berikut adalah hasil flowchart-nya. Yang pertama adalah start. Langsung masuk ke data tadi, yaitu 23, 35, 36, 44, dan juga 45. Lanjut turun, kita masuk ke proses out gamma dan out delta tadi. Lanjut kita akan melakukan perulangan for in data. Jika perulangan ini berhasil, maka akan langsung masuk ke tahap berikutnya. Jika tidak, maka akan langsung print gamma input yang tadi dan akan berakhir. Nah, tadi jika proses berlanjut, maka out gamma ini akan ditambahkan dengan hasil dari Elias gamma. Begitupun yang out delta akan ditambahkan dengan hasil Elias delta, lalu akan masuk ke bagian def Elias gamma input tadi dan def Elias data input, lalu akan melakukan perulangan lagi ke atas. Lanjut, yaitu masuk dari def Elias gamma input tadi, kita masukkan data yang sudah disebutkan tadi, kemudian di sini akan dikonversi menjadi biner, kemudian akan di gamma result, lalu akan melakukan for in range atau perulangan. Jika iya, maka ini akan masuk ke gamma result dan melakukan perulangan ke sini. Jika tidak, gamma result ini akan langsung dicetak biner dan akan dicetak di return gamma result ini. Kemudian ada def Elias delta. Ini masukkan angka-angka data input tadi, lalu kita masukkan dan konversi menjadi biner input, lalu kita membuat variabel n ini untuk menyimpan hasil binernya, dan kita masuk ke bagian Elias gamma ini, lalu perintah fungsi delta result gamma biner 1, lalu return delta result ini. Ini merupakan proses flowchart tadi secara bertahap. Kan tadi kita membuat 3 bagian, dimana ini flowchartnya secara keseluruhan atau secara satu persatu juga bisa. Sekian flowchartnya. Kita langsung saja ke penutupan. Nah, itu dia tadi video yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.